Halo, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan 135 hari terakhir bersama Elena. Hari ke-19. Hari ke-19. 17 Desember. Elena dan aku mengajak Dad dan Gracie ke restoran kue dadar untuk bertemu dengan Grandma dan Grandpa dalam perjalanan pulang ke rumah. Elena memutuskan untuk mencoba keluar dari arena nyamannya dan memberanikan diri memesan kue dadar, bukan waffle seperti biasanya. Kami semua menontonnya ketika ia memasukkan suapan yang lebih besar daripada biasanya selama beberapa minggu ini. Pastinya lucu melihat orang-orang dewasa bertepuk tangan di hadapan gadis berusia hampir 6 tahun yang sedang menikmati kue dadarnya. Setelah semua pergi, Elena dan aku memutuskan untuk membeli beberapa hadiah bagi para dokter dan perawat yang telah membantu kami dalam perjalanan kami ke bagian penjualan hadiah dan perlengkapan Natal. Kami singgah di bagian perhiasan. Elena memilih sebuah kalung berlian berbentuk hati untuk diberikan kepada Gracie sebagai hadiah Natal dan 2 buah lagi yang sama untuk Mom dan dirinya. Ia memegangi kotak perhiasan itu demikian eratnya sehingga kau akan mengira kotak itu berisi hop diamond. Mungkin baginya apa yang dipegangnya sama berharganya dengan berlian besar itu. Sepanjang hari itu penuh dengan tawa dan kelakar, tetapi yang terbaik dari semuanya ialah Elena tertawa tanpa Kate, atau aku harus berjungkir balik dengan kepala di bawah dan berlaku tolol. Hanya tawa dan senyuman yang polos. Yang terbaik dari semuanya adalah ketika menidurkannya di atas tempat tidur. Aku bertanya apakah ia mau aku tidur bersamanya, lalu ia hanya tertawa kecil dan menganggukkan kepalanya. Ya, aku tidak perlu menggelitiknya. Dan ketika tawa itu berhenti, ia hanya berkata, "Aku benar-benar menyukaimu, Mom." Hari ke-20, 18 Desember. Selama beberapa minggu berlalu, aku bertanya-tanya apa yang dipikirkan Elena ketika ia menatap ke kekosongan, tidak berbicara pada siapapun. Hari ini adalah hari pertama aku hampir merasa menyesal karena ia sudah dapat berbicara lagi. Aku harus membangunkannya pada pukul 5.45 pagi untuk meminumkan obatnya karena ia harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi radiasi pagi itu. Begitu ia melihat gel O yang membuatnya tahu bahwa ia akan disinar beberapa jam lagi. Ia mulai menatap ke kekosongan lagi. Aku duduk di atas tempat tidurnya bertanya bagaimana perasaannya. Lalu tercetuslah kata-kata yang tidak ingin kudengar. Aku merasa kesepian, aku merindukan semua orang. Aku rindu adikku. Kau tak dapat membayangkan bagaimana seorang dewasa mengatasi penyakit seperti ini. Cobalah pindahkan perasaan itu pada seorang anak kecil 5 tahun. Ia tidak memiliki kearifan usia untuk menghadapi segala perasaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Setiap kali kau mengira bahwa kau tidak memiliki cukup waktu dalam sehari, artinya kau belum melihat semuanya. Kami tiba di rumah sakit pada pukul 7 pagi dan baru pulang ke rumah pada pukul 4 sore. Kami memiliki perjanjian konsultasi yang sambung-menyambung. Dan satu-satunya penyebab kami memiliki waktu makan siang adalah karena terapis bicara kami sakit sehingga perjanjian dengannya dibatalkan. Hari itu terasa lebih tidak menyenangkan lagi ketika ia sadar dari pembiusannya dengan menjadi rewel. Dan terus begitu sepanjang hari. Ia sanggup menuliskan alfabet untuk gurunya sebelum membenamkan wajahnya dalam lengannya dan menolak menerima apapun yang diajarkan
menanyakan siapapun padanya. Aku bahkan tidak mendapatkan senyumannya walau kira-kira 30 orang mengagumi sandal merah delimanya. Ketika aku menunggu gilirannya untuk diambil darahnya, aku mengeluarkan beberapa kartu Natal yang telah kubeli untuk para dokter, lalu mulai menulisinya. Untuk pertama kalinya hari itu Elena memperlihatkan ketertarikannya pada apa yang sedang kulakukan. Karena melihat ia tertarik, maka aku bertanya padanya apakah ia mau menandatangani selembar kartu. Ya, katanya, lalu dengan cepat meraih kotak kartu Natal yang kupegang. Ia hampir saja tidak dapat dihentikan dan membiarkan seorang perawat mengambil darahnya. Setelah perawat itu selesai, Elena menjilat amplop itu dan segera memberikan kartu itu pada perawat yang baru saja menusuknya. Tentu saja perawat itu menjadi sangat gembira dan Elena tersenyum. Ia segera saja menjadi merasa nyaman menggunakan meja perawat dan menggambar boneka-boneka salju, pohon-pohon dan serpihan salju pada seluruh kartu Natalku. Sorry. Dan memberikannya pada siapa saja yang menatapnya. Aku sama sekali tidak berniat seperti itu pada kartu Natalku, tetapi kukira jika itu membuatnya gembira, maka kartu Natal itu menjadi lebih berguna. Dari kesan yang terpancar pada wajahnya, kukira juru bersih itu belum pernah mendapat sehelai kartu Natal pun. Menyenangkan semua orang. Serahkan saja pada Elena. Ingat ketika kau masih kanak-kanak di sekolah, lalu ditanya siapakah pahlawanmu? Di sekolah dasar biasanya pahlawan adalah ibu atau ayah. Di universitas biasanya orang-orang terkenal. Sekarang aku seorang ibu. Aku benar-benar dapat mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa kusebut pahlawan. Lebih dari gadis cilik bersandal merah delima yang sedang membagi-bagikan kartu Natal pada orang-orang yang tak dikenalnya dan menghadapi penyakitnya dengan begitu tabah dan anggun. Hari ke-21, 19 Desember. Ia terus memberi. Kemarin malam ketika sedang bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan dari rumah, Elena terbangun. Meluncur dari tempat tidurnya tanpa suara, ia berjalan ke mejaku, meraih kartu-kartu Natal yang belum ditandatangani dan berkata, "Aku perlu kursiku sendiri." Tampaknya kartu-kartu Natal yang belum sempat ia berikan pada orang-orang itu membebani pikirannya sehingga ia merasa harus menyelesaikannya segera. Maka aku memberinya kursi dan meja. Selama 1 jam ke depan ia bekerja dengan tekun menulisi 10 kartu Natal yang tersisa itu. Aku tertawa melihatnya ketika ia memegang ballpoint klik, namun ia terus mengklikkannya pada bibirnya seperti yang biasa kulakukan. Ia benar-benar orang dewasa yang masih kecil. Syukurlah ia tidak memiliki sifat ayahnya yang tidak bersemangat pada hari Natal. Antara aku, kau, dan ratusan pembaca buku ini, kupikir Daddy akan menjadi seorang pendorong tahun ini. Hari ke-23, 21 Desember. 6 tahun, namun tetap saja hari-hari terasa berjalan lebih cepat dari biasanya sekarang. Hari ini adalah hari ulang tahun Elena yang ke-6, yang diawalinya dengan kerutan dahi dan agak rewel. Pengemudi bis itu pun tidak dapat membuatnya tersenyum ketika ia menumpang bisnya. Tetapi perasaannya segera berubah ketika kami keluar dari ruang pemulihan radiasi siang itu dan pergi ke kafetaria untuk makan siang. Di sana ia memesan yang disebutnya sarapan kecil berupa telur keju, yogurt, semangkuk oatmeal, dan susu. Tampak lebih besar bagi kami. Lalu belum sampai 1 jam setelah itu ia bertanya-tanya apa makan siangnya nanti. Dari situ kami kembali ke rumah sakit untuk mengatur jadwal, lalu menyerahkan hadiah-hadiah bagi para malaikat kami dari bagian tumor otak. Elena menyerahkan kartu Natal dengan tulisan tangannya dari simpanan pribadinya, dan untuk para perempuan, ia memberikan peniti pohon Natal agak berkilauan yang dipilihnya sendiri lebih dahulu minggu itu. Bagi para laki-laki yang menyimpan gagasan The Nutcracker dalam benaknya, tampaknya ia begitu terkesan pada tema drama balet itu. Ia tidur dengan kisah itu di dalam kepalanya dan mendesak kami untuk meletakkan tokoh-tokoh kisah itu di atas perapian kami di rumah.
Ini adalah dekorasinya dan tanda Natalnya. Aku tidak terlalu mengerti akan simbolismenya, tetapi itu adalah tradisi Natalnya yang baru. Para staf bagian tumor otak telah merencanakan merayakan ulang tahun Elena, maka perawat Elena segera menyusun panitia untuk itu. Dengan menggunakan hiasan dari berbagai guntingan kertas berwarna yang dapat mereka temukan di kantor, mereka pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi Elena. Untuk memeriahkan dan lebih menggembirakan Elena, mereka juga memberinya seikat balon dengan sejumlah balon yang cukup untuk membawanya terbang berkeliling dunia. Ketika kami berpindah-pindah dari satu perjanjian konsultasi yang satu ke yang lainnya, kami menyebarkan kegembiraan itu dengan menyeret guntingan kertas itu dari satu klinik ke klinik lainnya dan meninggalkan serpihan-serpihannya pada pakaian, rambut, dan bertebaran di sekitar kursi roda. Juru bersih itu pastilah akan sangat mudah menelusuri kemana kami pergi berkonsultasi hari itu. Dengan balon-balon yang terikat pada setiap sisi kursi roda Elena, kami menyelesaikan hari itu dan kembali ke kamar Elena. Setelah kami menabraki dinding-dinding, orang-orang dan sudut ruangan karena balon-balon itu membuat kami tidak dapat melihat jalan dengan baik. Hari ini juga adalah hari kunjungan kami ke kebun binatang. Walau kami masih belum tahu bagaimana para penjaga kebun binatang itu mengenal Elena, ia menikmati perjalanan itu dengan gembira. Dengan kepala terkulai pada tangannya dan mata setengah terbuka, radiasi benar-benar membuatnya lebih letih akhir-akhir ini. Kami bertemu dengan penjaga kebun binatang untuk memulai petualangannya. Dari sana kami menuju ke kandang jerapah. Gracie berdiri di ujung antrian, siap dan mau menunggang jerapah jika ditawari. Elena lebih ragu-ragu. Semula ia cukup puas dengan membolehkan Gracie untuk menggantikannya, tetapi setelah memberi makan jerapah dengan pisang, Elena mau juga bergabung. Sejak itu ia terpikat. Kemudian kami mengunjungi beruang kutub dan anjing laut. Gracie masih saja sangat ingin berenang bersama beruang-beruang itu jika diizinkan. Namun kami hanya menjaga jarak aman dari balik kaca ketika penjaga kebun binatang itu membuat beruang-beruang itu berenang untuk mengambil ikan-ikan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Kau tidak pernah benar-benar mengerti akan kekuatan hewan-hewan itu hingga kau bertatapan langsung dengan mereka dalam jarak beberapa inci saja dan dibatasi kaca tebal. Rasanya kaca itu kurang tebal. Setelah itu kami mengunjungi panda, lengkap dengan perjalanan ke belakang kandang untuk melihat dapur persiapan makan mereka. Kandang malam dan langsung membantu memberi makan mereka. Karena kami belum pernah melihat pertunjukan beruang, panda, dan kutub secara langsung pada hari yang sama pada perjalanan ke kebun binatang kami terdahulu. Dan belum pernah mengerti tentang masalah-masalah kebun binatang yang sesungguhnya. Aku sadar bahwa panda tidak lebih dari beruang kutub yang disemprot cat hitam. Lagi pula benar-benar cara yang hebat untuk mendapatkan uang dari penjualan karcis. Tetapi sekali lagi aku terbukti salah ketika kami bertatap muka dengan panda dan ternyata mereka jauh lebih kecil dan jauh lebih jinak dibandingkan dengan beruang kutub. Walau berhati-hati dengan hanya dibatasi kandang kawat di antara mereka dan panda, mereka sangat senang dengan pengalaman itu. Brock sebaliknya benar-benar terkagum-kagum dan terus mengatakan pada Elena betapa menyenangkan pengalaman ini dan betapa beruntungnya ia karena telah melihat panda dari jarak begitu dekat. Kukira kami tidak perlu membelikan hadiah Natal lagi baginya tahun ini. Malam ini Elena tidur sambil tersenyum, suaranya bertambah. Ia sekarang dapat makan makanan yang sesungguhnya. Lengan kanannya mulai dapat digerakkan lagi dan ia mampu berjalan di sekitar kamarnya sendirian. Semuanya baik dan maju. Terima kasih Tuhan. Selamat ulang tahun, Elena. Hari ke-24, 22 Desember. Waktu sangat berharga. Aku mengetahuinya ketika berada jauh dari Elena selama 3 hari itu. Dan ketika aku kembali ke Memphis pada Rabu malam, aku menghembuskan napas lega, tepat ketika Brock mengetahui hal itu seminggu sebelumnya. Ketika aku kembali ke Cincinnati untuk bekerja, aku terus saja memikirkan Elena dan ingin kembali ke Memphis. Benar-benar setiap menit aku memikirkannya. Ketika aku kembali ke Cincinnati, aku tidak bisa tidur, bukan karena aku tidak letih
atau karena aku terlalu sibuk, tetapi karena sekarang aku menganggap tidur itu sebagai hal yang membuang waktu. Mengagumkan betapa sebuah pengalaman mampu mengubah filosofi kehidupanmu. Sementara kami tidak pernah benar-benar tidur. Pukul 6 pagi adalah waktu tidur kami, bahkan pada akhir minggu. Setiap menit yang kau lewatkan jauh dari putrimu dengan penyakit yang kritis adalah 1 menit yang kau sia-siakan. Jadi apa yang kau kerjakan? Kau membersihkan rumah, mendekorasi kamarnya, mengeluarkan hiasan-hiasan Natal, dan menulis jurnal hingga pukul 2 pagi. Dan hal yang paling mengherankan adalah aku tidak letih. Ini adalah kebiasaan baru. Hal yang sama berlaku juga pada semangat liburan. Hari ini ketika sedang menunggu bis Brooke dan aku bertanya-tanya apa yang akan kami lakukan seandainya Elena dinyatakan kanker. Kami mungkin akan berlarian keliling kota mencari hadiah saat terakhir sambil memaki diri sendiri ketika mengantri, menunggu lampu merah dan bekerja hingga pukul 7 malam. Kami akan mengeluh bahwa kami tidak memiliki cukup waktu, tidak mempunyai cukup uang, dan tidak mempunyai dekorasi liburan yang sempurna. Sekarang ada lebih banyak hal yang harus dipikirkan, tetapi berkurang hal-hal yang harus dikhawatirkan. Kami mengenang sambil melihat foto-foto ketika Halloween dan memikirkan diri kami sendiri betapa beruntungnya kami. Tetapi kami tidak benar-benar menyadarinya ketika itu. Lucu juga betapa kau tidak pernah tahu seberapa kekuatanmu untuk mengatasinya hingga hal itu terjadi lebih buruk. Lalu ketika kau telah terbiasa dengan hal itu terjadi lagi. Tetapi walau dengan pengalaman ini kau dapat menemukan jalan bagaimana mengatasinya, karena begitulah caranya kau menanggulanginya. Bukan karena kau layak mendapatkannya atau karena kau membutuhkan pengalaman itu untuk menetapkan pengutamaan, tetapi karena hal itu adalah hal-hal yang manusiawi dan memang seperti itulah hidup. Melalui pengalaman ini kami akan bertambah dewasa, menemukan apa arti liburan, dan belajar berharap lebih dari satu sama lain. Bersama kami akan menggunakan ketegangan ini untuk membuat kami lebih kuat sebagai keluarga dan saling mendukung ketika kami patah semangat. Begitulah seharusnya keluarga dan cara kami menghadapinya. Hari ini kami memiliki janji berkonsultasi dengan dokter hingga pukul 11 pagi. Lalu masuk mobil dan menuju pulang sebagai keluarga untuk pertama kalinya setelah kira-kira 1 bulan berlalu. Walau perjalanan itu akan memakan waktu 8 jam, pulang ke rumah adalah yang kami butuhkan. Di sana kami akan tidur sebagai keluarga di rumah kami lagi. Kupikir ini akan menjadi yang pertama kalinya kami akan benar-benar beristirahat setelah lama tidak. Bagiku, aku akan menggunakan waktu malam yang lebih baik dengan berbaring di atas tempat tidur, mencoba dengan keras untuk tidak tertidur dan menikmati setiap detiknya. Memiliki keluarga di rumah untuk liburan. Jika aku terlelap, waktu akan berlalu terlalu cepat. Bagaimana waktu mempengaruhi kita itu sangat menarik. Hari ke-25, 23 Desember. Hari ini adalah sebuah hari harapan, juga merupakan hari pesta ulang tahun Elena. 2 hari terlambat. Semula kami merencanakan merayakan ulang tahun Elena di ruang bermain anak-anak di gimnasium, setempat seperti keluarga pinggiran kota lainnya. Tetapi melihat keadaannya dan permintaannya, kami memilih untuk mengadakannya di restoran di tepi jalan besar sehingga teman-temannya dapat juga hadir. Kukira ia akan sangat menikmatinya. Maka dengan mengenakan gaun indah nomor 2-nya, maaf bagi semua yang hadir, gaun terindah hanya untuk Natal. Ia berangkat pagi itu bersama Mom ke spa untuk mendapatkan perawatan kuku dan pengeritingan rambut. Ini adalah usaha kami untuk mengulang karena pengalaman kecantikan yang lalu terganggu oleh sakit tenggorokan dan perut. Kali ini program itu berjalan tanpa gangguan, dan 2 jam setelah itu seorang gadis yang baru saja dicat dan dikeriting diantar oleh Grandma. Mom masih di spa untuk menyelesaikan pengecatan kuku kakinya. Gracie mengikuti lengkap dengan rambut keritingnya dan senyuman Gracie miliknya ketika ia berhenti untuk berpose sebelum masuk ke pintu depan. 20 menit kemudian setelah kesibukan logistik yang seru termasuk istirahat, pergi ke kamar mandi dan pembicaraan bagaimana cara terbaik untuk membawa 9 orang dan 3 mobil ke acara besar itu, kami berangkat.
Ketika aku tidak yakin bahwa mereka telah pergi ke spa dan berdandan sebaik mungkin untuk pergi ke restoran itu, Elena menjadi sangat senang. Itulah yang terpenting. Ketika tiba di restoran, Elena menyembunyikan kursi rodanya karena ia memutuskan hari ini adalah saatnya ia mencoba menggunakan penguat tungkainya. Lagi pula apa gunanya mengenakan pakaian mewah jika harus duduk saja sepanjang hari? Tetapi ketika ia menolak memegangi tangan kami sebagai bantuan keseimbangannya, kami mengerti tujuannya. Lalu kami menggapitnya pada kedua sisinya dengan tangan kami kalau-kalau ia jatuh. Ia tidak jatuh. Entah bagaimana pegawai restoran itu telah memperkirakan kami akan menerima 50 orang tamu atau kurang, tetapi dalam setengah jam kami memenuhi ruang pesta dan mulai merambah sisa ruangan itu juga. Pada akhir pesta, hampir 80 orang datang bertemu dengan Elena pada saat kepulangannya ke rumah. Keluarga, teman, guru sekolah, rekan kerja. Ia mulai bekerja bersama Mom dan aku pada pagi hari dan mereka menganggapnya benar-benar bos. Keluarga lagi dan bahkan orang-orang yang tidak kami kenal bergabung untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan teman-teman di taman kanak-kanaknya juga datang. Dalam 1 minggu yang lalu, ini adalah yang sudah ia rencanakan untuk kepulangannya pertama untuk menengok rumah. Sekarang aku dapat melihat betapa kebahagiaan terpancar pada wajahnya ketika ia memeluk setiap tamunya. Berharap ia dapat juga berada di luar di halaman sekolah setiap pagi kedinginan ketika menunggu bel berbunyi. Seperti yang kubayangkan mereka lakukan pada akhir tahun ini. Hari itu benar-benar hari untuk dikenang, walau kami hanya menyajikan hotdog dan keju. Malam itu Brooke menangis, tetapi tidak seperti sebelumnya karena ini bukan disebabkan antisipasi ataupun kesedihan, tetapi karena ia melihat betapa begitu banyak orang yang benar-benar peduli. Ini adalah air mata yang lebih kami perlukan setiap hari untuk memastikan bahwa Elena memenangkan perjuangannya. Hari ke-26, 24 Desember. Selamat Natal. Besok Elena, Gracie, dan aku akan berangkat lagi untuk kembali ke Memphis, tempat Elena melanjutkan terapi radiasinya hingga bulan depan. Mom akan tinggal di rumah hingga minggu depan untuk menyelesaikan catatan keuangan perusahaan dan mengembangkan sistem keuangan baru. Hanya 4 hari, tetapi aku sama sekali tidak iri padanya. Berada di Memphis menghadapi tekanan, isolasi, dan ketakutan, sedangkan di Cincinnati menghadapi pertanyaan dan ketidakpastian. Yang satu pasti, yang lainnya tidak mengetahui. Itu adalah keadaan yang paling kami takuti. Ketika kau merawat Elena, kau memusatkan perhatian pada hari ini. Berapa dosis steroid yang tepat untuknya? Apa efek sampingan dari kemoterapi? Dapatkah ia menggunakan penopang tungkai selain kursi roda? Dan masing-masing meminta pemusatan usaha mengalahkan penyakit selangkah demi selangkah. Pada mulanya kau membenci monotonnya jadwal dan meminta solusi yang cepat dan segera. Kemudian ketika kau menyadari cakupan kanker pada masa kanak-kanak, hal itu segera menjadi sebuah penopang seperti yang dapat kau lihat adanya kemajuan setiap hari yang memaksamu untuk percaya bahwa Elena akan menang. Kadang-kadang kemajuan itu tidak terjadi dan kadang-kadang kau melihat kemunduran. Tetapi lama-kelamaan kau akan melihat putrimu berubah dan berkembang sedikit demi sedikit. Tekanan kesedihan itu akan terkikis, kesendirian dan ketakutan bagaimanapun juga selalu hadir. Di Cincinnati, kau setiap hari dipaksa untuk memikirkan masa depan. Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan dari semuanya. Di sini kau akan bermobil melewati sekolah setiap pagi dan bertanya-tanya apakah kau akan dapat membantu menyiapkan makanan kecil untuk malam Halloween bersama Elena di kelas 1. Apa Gracie dan Elena mau berbagi kamar mandi ketika mereka sudah remaja? Dan bagaimana kau akan mengajari mereka mengemudikan mobil untuk pertama kalinya? Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan dari ketidaktahuan yang membuatmu sangat sulit untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari. Pada waktunya,
ini juga akan berlalu ketika ia membaik dan kami belajar untuk hidup di Cincinnati dari hari ke hari seperti yang kami lakukan di Memphis. Mungkin ini akan terjadi begitu Februari tiba ketika ia kembali ke Cincinnati dan kami mulai menjalankan kehidupan kami kembali, tetapi tidak dengan cara yang sama lagi. Aku tidak iri pada Brock selama seminggu ke depan, tetapi aku tahu bahwa aku juga akan mempunyai kewajiban yang sama minggu berikutnya ketika kembali ke Cincinnati dan ia pergi ke Memphis. Dan untuk sebulan berikutnya ini akan menjadi kebiasaan kami selangkah demi selangkah. Oke, hari yang ke-27 di video selanjutnya. Thank you, bye-bye, love you all.